Pacari suami orang dan suka uik-uik dengan lelaki tersebut. Seorang wanita cantik dihabisi suami orang tersebut karena terkait permasalahan hutang yang ogah dibayarkan. Kejadian ini terjadi di kota Semarang. Seorang wanita cantik bernama Emy Listiani berusia 26 tahun. Emy sendiri bekerja di salah satu catering di dekat rumahnya. Emy dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, selalu ceria, punya banyak teman dan tak ada masalah. Menurut keluarga dan teman-temannya, Emy pun sudah punya pacar, bahkan Emy akan berencana menikah dengan sang pacar. Namun ternyata di belakang semuanya, Emy menyembunyikan rahasianya. Emy sendiri punya teman dekat bernama Agus, yang ternyata Agus sendiri adalah suami orang. Lelaki tersebut bernama Agus Subekti, 36 tahun, yang punya anak istri. Namun keluarganya tinggal di NTB, berpisah karena pekerjaan. Agus tinggal di Semarang di dekat tempat kerjanya, dirinya pun tinggal di kos-kosan. Agus sendiri punya pekerjaan sebagai instruktur panjat tebing. Di sanalah Agus dengan Emy berkenalan dulu. Saat itu Emy ke tempat wisata dan bertemu dengan Agus, tukeran nomor telepon hingga keduanya pun sering komunikasi dan merasa cocok satu sama lain, bahkan berakhir dengan perselingkuhan. Emy seorang wanita yang sudah punya pacar bahkan akan segera menikah, sementara Agus adalah suami orang yang sudah punya istri dan juga anak. Agus pun nampaknya tak merahasiakan semua ini kepada Emy yang dekat dengan dirinya, mengakui kalau Agus bujangan di Semarang namun tidak di NTB. Emy dengan Agus pun seperti orang berpacaran. Emy kerap datang ke kosan Agus, bahkan keduanya pun kerap melakukan hubungan suami istri, mengkhianati sang istri yang ada di kampung. Emy dengan Agus pun selalu romantis, jalan-jalan, nonton, dan tak hanya melakukan hubungan suami istri di kos-kosan, namun keduanya pun sering ke hotel. 4 tahun menjalin kedekatan bersama seperti orang yang pacaran, Agus pun berakhir meminjam uang 11 juta kepada Emy dan berjanji akan membayar usai gajian. Emy yang merasa dirinya punya uang dan percaya kepada Agus, Emy pun meminjamkan uang tersebut kepada Agus sang pacar yang dekat dengan dirinya. Emy pun tahu kalau Agus tengah kesusahan dan merasa tak akan mungkin mengingkari janjinya. Emy merasa Agus baik dan selalu sayang pada dirinya. Namun lama-lama Emy kesal karena ternyata Agus sendiri tak membayar hutang pasca dirinya gajian. Beberapa kali Emy pun menagih kepada Agus, namun nampaknya Agus tak peduli, bahkan Agus sendiri pun menghindar dari Emy, tak mengangkat telepon Emy dan menghilang. Hubungan perselingkuhan yang tampil mesra di awal namun nampaknya kini berubah. Permasalahan hutang membuat hubungan ini jadi sering cekcok dan bahkan Agus pun menghindar selalu dari Emy. Dari awal nampaknya Agus memang tak pernah berniat membayar kepada Emy dan uang gajian pun tak sampai 11 juta. Sudah tak bisa menahan kesabarannya lagi kepada Agus, akhirnya Emy pun mengancam Agus akan melaporkan kepada istrinya terkait perselingkuhannya bersama Emy. Bahkan mengancam kepada Agus kalau uang tak dikembalikan 11 juta dalam waktu dekat, Emy tak main-main akan menelpon keluarga Agus. Ancaman Emy nampaknya membuat Agus luluh, hingga akhirnya Agus sendiri yang menelepon Emy dan menyebutkan kepada Emy dirinya akan membayar hutang. Dengan catatan Emy datang ke kosan dan uang akan dibayarkan di kosan. Namun tanpa sepengetahuan Emy, uang tersebut memang tidak ada. Agus berencana memancing Emy untuk datang ke kosan dan menghabisi Emy di kosannya agar dirinya terbebas dari hutang. Emy pun datang ke kosan Agus tanpa sadar kalau dirinya hanya dijebak Agus. Emy sudah bahagia karena dirinya akan mendapatkan uang 11 juta, namun ternyata semuanya nihil. Saat Emy ke kamar Agus, keduanya pun masih sempat ngobrol, bahkan keduanya sempat melakukan hubungan suami istri. Namun saat membahas hutang dan juga saat itu Emy lengah, tiba-tiba Agus pun langsung mencekik, memukul, bahkan membekap Emy beberapa kali dan tak lama mengambil senjata tajam menikam Emy beberapa kali hingga tak bernyawa. Sadar Emy sudah tak bernyawa, Agus pun mengikatnya, memasukkannya ke sleeping bag dan membawa Emy dengan motor Emy ke suatu tempat. Menaruh Emy di jalanan dan juga memasangkan Emy helm agar terlihat seperti kecelakaan. Tak lama dirinya pun menyimpan motor Emy tepat di sebelah Emy dan meninggalkannya. Keesokan harinya jasad Emy sendiri diketemukan oleh warga. Saat itu pun warga berpikiran kalau Emy adalah kecelakaan tunggal. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tak lama polisi datang dan mengamankan jasad Emy, evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat dilakukan otopsi jelas jasad ini bukanlah kecelakaan melainkan dihabisi seseorang. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengidentifikasi jasad Emy dan langsung dikabarkan kepada keluarga Emy. Keluarga pun langsung datang ke rumah sakit dan membenarkan jasad itu adalah Emy. Usai dilakukan otopsi, Emy dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Interogasi keluarga, menurut keluarga, Emy sendiri saat itu kehilangan handphone dan beberapa emas yang yakin pelakunya mengambil harta benda Emy. Pihak kepolisian pun akhirnya menyelidiki kasus ini.
Tepat di dekat jasad Emi ditemukan saat itu, ada sepuntung rokok yang diselidiki pihak yang berwajib. Ternyata saat diselidiki, DNA tersebut adalah DNA Agus. Agus pun langsung diamankan dan dimintai keterangan. Saat itu tanpa perlawanan, Agus pun mengakui kalau dirinya pelakunya dan mengaku motifnya karena kesal dirinya diancam Emi terkait permasalahan hutang dan perselingkuhan. Agus sendiri merasa kalau menghabisi Emi dirinya terbebas dari hutang dan mendapatkan harta benda Emi yang lainnya. Agus pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Emi sendiri tak mengenal siapa Agus dan tak tahu kalau sang anak dekat dengan lelaki yang bernama Agus, suami orang. Sementara keluarga Agus sendiri tak tahu kelakuan Agus. Sang istri bahkan kini meminta cerai dari Agus yang tak pernah bertanggung jawab, bahkan berselingkuh dari dirinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.